Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan hasil artikel yang telah kelompok kami lakukan dengan judul Dari Diam ke Pemulihan, Memahami Dinamika Psikologi Korban Pelecehan Seksual di Media Sosial. Anggota kelompok kami yaitu next. Saya sendiri Fadila Intan Pratidina. Silakan teman-teman yang lain. Saya Glenn Febriana. Saya Brenda Gladys Tarupidara. Baik, berikut saya akan menyampaikan pokok permasalahan yang kami angkat. Fenomena yang terjadi, pelecehan seksual di media sosial mengacu pada tindakan-tindakan yang merugikan, mengganggu dan melecehkan secara seksual yang terjadi melalui platform media sosial. Beberapa contoh yaitu komentar yang mengandung muatan seksual, menginginkan gambar ataupun video bermuatan seksual, stalking seksual, pencemaran nama baik dengan konten seksual palsu, pelecehan verbal, membagikan foto atau video tanpa izin, memeriksa seksual online, gosip seksual, dan lain-lain. Pelecehan seksual tidak hanya terbatas pada pemerkosaan dan tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang. Beberapa tindakan yang dilakukan dan menunjukkan pendekatan-pendekatan terkait dengan seks yang tidak diinginkan dapat dinyatakan sebagai tindakan pelecehan seksual. Menurut riset yang dilakukan oleh Firman Keamanan Digital, Normon 76 dari 1.000 respon wanita yang berusia 30 tahun pernah mengalami pelecehan seksual secara online. Dikutip dari Aprilia 2017, korban pelecehan seksual biasanya terjadi pada remaja, anak-anak, perempuan, komunitas LGBTX+, selebritas, dan figur publik, dan korban pelecehan seksual offline. Next. Untuk yang selanjutnya, di sini ada metode penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data kualitatif yang valid tentang jenis-jenis pelecehan seksual yang dilakukan pelaku pelecehan seksual, dampaknya bagi korban, serta tindak lanjut yang sudah ada. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mana pada akhirnya menghasilkan data berupa data sekunder dan primer. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan independent interview atau wawancara mendalam. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis menggunakan kedua teori yang telah dipaparkan. Penelusuran secara langsung juga dilakukan dengan mencari informasi secara personal, sedangkan penelusuran daring dilakukan melalui email, WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Wawancara dilakukan secara berbeda terhadap 6 orang responden, yaitu Jakarta 2 orang, Madiun 2 orang, dan Surabaya 2 orang. Selanjutnya, Metode penelitian, partisipan, dan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 6 subjek yang dilakukan dalam jangka waktu 2 bulan, mulai November 2023 hingga Januari 2023. Partisipan dalam penelitian ini adalah individu yang mengalami langsung terjadinya pelecehan seksual di media sosial. Selanjutnya, proses pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini melakukan teks verbatim yang diambil dari wawancara bersama partisipan. Wawancara yang dilakukan sebagai fasilitasi diskusi antara peneliti dengan korban, melihat pandangan, dampak, dan cara korban mengatasi fenomena ini. Pertanyaan peneliti ataupun wawancara serta melakukan verbatim untuk menjadi gambaran yang menunjukkan apa yang dirasakan dan dialami oleh partisipan terkait pelecehan seksual di media sosial. Selanjutnya, di sini ada hasil dan pembahasan yang telah kami diskusikan. Tindakan pelecehan seksual yang dilakukan melalui media sosial mencakup berbagai hal, seperti berkomentar yang tidak senonoh pada postingan pengguna media sosial, mengirim foto atau video alat kelamin melalui pesan pribadi, mengunggah foto atau video atau informasi pribadi tanpa persetujuan pemilik, dan membuat akun palsu untuk memposting foto atau video dan gambar yang melecehkan perempuan serta informasi terkait dengan aspek spesifik terkait pelaku kekerasan seksual, seperti hubungannya dengan teman dan pacar, serta usia pelaku. Juga jarang munculnya dalam teks wawancara pelecehan seksual di media sosial. Informasi ini dapat menjadi penting dalam memahami karakteristik pelaku dan menggambarkan strategi pencegahan yang lebih efektif.
Untuk selanjutnya, hasil dan pembahasan. Data yang ditemukan mengenai pelecehan seksual di media sosial diambil dari wawancara dengan korban dan beberapa penelitian terkait. Hal ini dapat terjadi karena adanya pelaku yang memiliki lingkungan kurang baik, kurangnya perhatian, dan kesenangan dalam mengganggu orang lain. Korban sering merasa dilecehkan dan sering mendapatkan culling serta gangguan lainnya. Dalam konteks proyek ini, fokusnya adalah dinamika psikologi korban pelecehan seksual di media sosial dalam analisis pola diagram data yang dikumpulkan melalui wawancara pelecehan seksual dapat dikontekstualisasikan ke dalam pola-pola yang muncul selama proses analisis. Misalnya, pola perilaku, pola reaksi korban, atau pola faktor pendukung dan penghambat dalam penanganan kasus pelecehan seksual. Dengan menggunakan pola diagram analisis dapat membantu mengidentifikasi hubungan antara berbagai elemen yang muncul dalam data wawancara, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola-pola yang terkait dengan pelecehan seksual. Next. Baik, berikut merupakan kesimpulan yang dapat disampaikan, yaitu pentingnya berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena pengguna yang senang melakukan komentar yang tidak baik dapat meningkatkan risiko terjadinya pelecehan seksual di media sosial. Data dari wawancara menunjukkan bahwa komentar yang tidak baik pada akun media sosial sering terjadi. Setiap korban memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan ataupun memulihkan kepercayaan diri mereka. Informasi yang dapat digunakan untuk mengatasi pelecehan seksual di media sosial dengan strategis yang tepat dan spesifik, terutama dalam konteks bermedia sosial. Baik, terima kasih dari kelompok kami telah menyampaikan hasil dari artikel. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.